Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim ala rasulillah. Kepada semua sahabat Quran, semua mujahid Quran yang dirahmati Allah, Alhamdulillah, pada kesempatan ini melanjutkan dari sesi yang sebelumnya. Kita akan membahas beberapa kesalahan umum yang terjadi pada bacaan-bacaan yang sehari-hari kita pakai dalam sholat. Pernah disampaikan dalam sebuah hadis baginda tercinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Disebutkan dalam hadis tersebut, la solata illa bifatihatil kitab. Tidak pernah akan dibenarkan satu solat, tidak akan diterimanya solat seseorang illa bifatihatil kitab, kecuali dia membaca suratul Fatihah dengan benar. Di sini kita bisa melihat betapa pentingnya arti suratul Fatihah sampai masuk ke dalam rukun sholat. Kita tidak baca surat dalam sholat sah. Tapi ketika kita tidak baca suratul Fatihah dan kita salah ketika kita membacanya, maka berdasarkan hadis tersebut sholat kita tidaklah bernilai di sisi Allah. Maka kita niatkan pada kesempatan ini, pada bagian pertama, kita akan membahas 3 ayat pertama dari suratul Fatihah. Bersama-sama kita akan memulai dari ayat pertama, yaitu kalimat Alhamdulillahirabbil alamin. Apa kesalahan yang umum terjadi di luar sana? Saya akan menyebutkan kesalahan umum yang terjadi di luar sana. Kesalahannya adalah banyak orang di luar sana ketika membaca di 2 kata pertama dalam ayat pertama suratul Fatihah, yaitu Alhamdulillah. Apa yang banyak terjadi? Ada kesalahan umum yang terjadi, dan sekali lagi kesalahan ini terjadi secara spontan dan seringkali tidak disadari oleh kita, tidak disadari oleh yang membacanya. Apakah kesalahan itu? Yaitu ketika kita membaca Alham. Sekali lagi terdengar ada suara di sana ketika kita mulai menyebutkan, yaitu al. Kita mendengar ada di sana, alham. Dan ini terjadi spontan dari lisan kita dan kita terkadang tidak menyadarinya. Maka bagaimana kita menghindari kesalahan ini? Bagaimana agar lisan kita tidak spontan menyebutkan Alhamdulillah, dan ada nanti banyak bacaan-bacaan yang lain yang secara spontan kita akan menyebutkan Caranya adalah ini menjadi sebuah patokan bagi semua bacaan yang lain yang sejenis ini, yaitu tahan bacaan tersebut, berikan spasi pada kata tersebut, dan pada saat itu juga permukaan atas lidah kita tempelkan ke langit-langit bagian atas dari mulut kita. Jadi ketika kita menyebutkan al, maka pada saat itu rapatkan permukaan lidah kita ke bagian atas dari mulut kita. Alhamdu. Nah, pada saat itu akan terhindar kita dari yang namanya kebalikan, yaitu Mari kita coba sekali lagi. Alhamdulillah. Sudah? Dan berikutnya adalah lagi-lagi sama, masih dengan yang at-ta'awudz dan juga basmalah, yaitu pada permasalahan tasydid. Ketika kita menemukan di ayat yang pertama, di sana ada 2 tasydid. Tasydid pertama pada Allah dan tasydid yang kedua pada Rabb. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah makna tasydid seperti yang sudah kita bahas sebelumnya adalah kita menguatkan, kita tekan. Seharusnya adalah Alhamdulillahi Rabbil. Ada penekanan. Suara ini memasukkan sebelumnya Alhamdulillahi Rabbil. Yang banyak terjadi di luar adalah Alhamdulillahi
Alhamdulillahi Rabb. Diseret. Ini yang banyak terjadi dan tentunya tidak sesuai dengan makna tasydid itu sendiri. Dan untuk yang terakhirnya, insya Allah kita sudah banyak yang lulus, yaitu pada kalimat alamin. Insya Allah kita sudah baik yang lulus. Ayat yang kedua berikutnya yaitu kalimat dalam ayat yang kedua sama. Kesalahan yang umum terjadi adalah sekali lagi pada penekanan huruf tasydid. Hanya ada penambahan yang harus kita ingat. Apakah itu? Yaitu peranan penting dari huruf ro itu sendiri. Ro memiliki ada dua sifat. Ada ro yang disebut dengan ro mufakhamah, ro tebal, dan ada ro yang disebut dengan muraqqaqah atau ro tipis. Dalam bacaan ini maka sifatnya ro menjadi ro yang tebal, sehingga mulut kita haruslah betul secara sempurna menyebutkan ro, bukannya ra dan ataupun ra, tapi ro. Maka dalam ayat yang kedua kita seharusnya membaca Ar-Rahmanir-Rahim, Ar-Rahmanir-Rahim. Ayat yang kedua. Dan yang mungkin ini sedikit terjadi tapi mungkin terjadi pada kita, yaitu dalam penekanan huruf ha, ha kecil. Di sini ada alham, ha, ha. Jangan sampai menyebutkan ha. Perbedaan antara ha dengan ha, kalau ha kecil maka kita rasakan angin itu keluar. Ha. Adapun ha yang besar kita rasakan angin justru tertiup ke dalam. Ha. Ha yang kecil ha. Pada Ar-Rahman, Ar-Rahmanir-Rahim. Demikian ayat yang kedua. Ayat yang ketiga yang akan masuk dalam pembahasan kita pada kesempatan ini yaitu kalimat Maliki Yaumiddin. Yang menjadi perhatian kita yaitu beberapa. Saya tidak banyak menemukan ini terjadi, tapi memang ada beberapa, yaitu pada Maliki Yaumiddin. Ma kita panjangkan karena kita seringkali banyak orang di luar sana tertukar antara Maliki punya Al-Fatihah dengan Maliki punya An-Nas. Perbedaannya adalah Maliki punya Al-Fatihah panjang di ma-nya, Maliki Yau. Tapi pada surah An-Nas maka Malikinya ma tidaklah panjang, Malikin Nas. Nah, seringkali beberapa orang tertukar mana Maliki punya Al-Fatihah dan mana Maliki punya An-Nas. Dan poin yang tidak kalah pentingnya itu pada kalimat lagi-lagi tasydid. Maliki Yaumiddin, Maliki Yaumiddin. Kita masukkan tasydidnya. Demikian para sahabat Quran yang dirahmati Allah. Perbaikan 3 ayat pertama dari surat Al-Fatihah sudah selesai kita bahas bersama. Sebelum kita tutup, kita baca dari awal sampai ayat yang ketiga dan kita akan tutup setelahnya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya dan semoga usaha yang sederhana ini akan Allah catat sebagai kelak nanti pemberat amal timbangan baik kita di yaumil akhir.
Terima kasih atas segala perhatiannya, maaf atas segala kekurangan. Semua yang baik datang dari Allah Sang Maha Baik, semua kebenaran hanyalah milik Allah. Kesalahan dan kekurangan dari diri saya sebagai manusia biasa, pada akhirnya saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.